losing time, I'm fading fast. I just want Toprak Razgatlioglu mungkin akan segera menghadapi ujian terbesarnya sepanjang karir. Bukan lagi soal duel WL2HL di lintasan World Superbike, WSBK, tapi tentang bagaimana ia membawa gaya bertarung khasnya, braking ekstrim, cornering agresif, dan mental baja, ke arena MotoGP, dunia yang disebutnya benar-benar berbeda. Dalam sebuah wawancara sebelum kepindahannya yang resmi diumumkan, Toprak sempat berkata dengan nada serius, "Kalau saya kesulitan di MotoGP, orang-orang akan meremehkan Superbike." Kalimat itu bukan sekadar pernyataan, tapi tantangan yang syarat makna, seolah ia ingin menegaskan bahwa level Superbike bukanlah kelas 2 seperti yang sering dianggap oleh penggemar MotoGP. Kini, pria asal Turki itu bersiap menapaki bab baru dalam perjalanan karirnya. Setelah 2 musim menaklukkan dunia bersama BMW dan sebelumnya bersama Yamaha, Toprak akan bergabung dengan tim Pramac Yamaha di MotoGP musim 2026. Ia menggantikan Miguel Oliveira, yang menariknya justru melakukan langkah sebaliknya, pindah ke WSBK untuk membela tim pabrikan BMW. Sebuah pertukaran yang unik, 2 dunia, 2 pembalap, saling menukar panggungnya. Meski begitu, Toprak tahu betul bahwa langkahnya ke MotoGP bukanlah sekadar naik kelas, melainkan memasuki alam lain. Dunia di mana setiap detail sekecil apapun bisa menentukan posisi di garis finish. MotoGP benar-benar berbeda dari Superbike, ucapnya. Mungkin saya bisa finish di 10 besar, mungkin 15 besar. Tapi tahun pertama saya akan jadi masa belajar, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi tinggi. Yang penting saya berkembang. Sebuah pernyataan rendah hati dari sosok yang dikenal keras kepala dan tak pernah takut menantang pembalap top di lintasan manapun. Namun, tekanan akan datang, entah dia mau atau tidak. Toprak bukan pembalap biasa. Ia adalah simbol, ikon baru dari dunia Superbike yang telah mencetak sejarah. Ia juara dunia 2021 bersama Yamaha, lalu hijrah ke BMW pada 2024 dan langsung mempersembahkan gelar dunia lagi. Kini, ia bahkan berpeluang membawa pulang mahkota ketiga di musim 2025, menjelang kepindahannya ke MotoGP. Dengan keunggulan 39 poin atas Nicolo Bulega di klasemen sementara WSBK, Toprak hanya butuh akhir pekan sempurna di Jerez untuk menutup bab terakhirnya di Superbike dengan cara yang megah. 3 kali juara dunia sebelum menyentuh aspal MotoGP. Jika saya menang lagi, itu akan jadi cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal, ucapnya. Tapi di balik senyum yang selalu tersungging, Toprak tahu risiko besar menantinya. MotoGP bukan sekadar soal kecepatan, tapi soal adaptasi, dari sistem elektronik yang lebih kompleks, ban yang berbeda, hingga motor yang sepenuhnya prototype. Banyak orang berpikir Superbike itu mudah, tapi mereka lupa, motor di sana punya karakter yang sangat berbeda. Jika pembalap MotoGP datang ke WSBK, mereka juga akan kesulitan, kecuali mereka mengendarai Ducati Panigale, candanya. Kalimat itu menggambarkan kepercayaan dirinya, namun juga menyiratkan tantangan terselubung untuk semua pihak. Bahwa ia datang bukan untuk membuktikan dirinya di dunia baru, melainkan untuk menunjukkan betapa tinggi sebenarnya level kompetisi di WSBK. Dan di saat semua orang membicarakan performa dan potensi, satu hal lain yang juga ramai diperbincangkan adalah nomor start. Sejak pertama kali naik ke Superbike, Toprak selalu menggunakan nomor 54, angka yang sudah menjadi identitasnya, bahkan bagian dari brandnya. Tapi di MotoGP, nomor itu sudah dimiliki pembalap Spanyol muda, Fermín Aldeguer, yang tahun ini menjadi rookie terbaik dan baru saja menang di Mandalika. Saya rasa tidak mungkin memakai nomor 54 lagi, kata Toprak. Fermín tidak akan melepaskannya, bahkan kalau saya menawarinya uang. Toprak pun mengaku sudah menyiapkan beberapa ide untuk nomor barunya. Banyak penggemar berspekulasi bahwa ia akan menggunakan nomor 7, sama seperti nomor yang pernah ia gunakan di awal karir. Namun, ia sendiri masih bungkam. Kita lihat saja nanti, ujarnya sambil tersenyum penuh teka-teki. Sebelum resmi debut di MotoGP, Toprak akan menjalani tes bersama Yamaha M1 lebih cepat dari jadwal resmi Valencia. Kabarnya, ia akan turun di tes privat di Aragon, yang akan menjadi kali pertamanya kembali menunggangi motor MotoGP sejak 2,5 tahun lalu. Dalam sejarahnya, Toprak memang pernah mencicipi motor M1, pertama kali pada 2022 di Aragon, lalu kembali pada 2023 di Jerez bersama Kaul Crutchlow. Tapi kali ini berbeda. Kini ia bukan lagi tamu kehormatan, melainkan pembalap penuh waktu. Motor itu akan menjadi senjata barunya. Banyak pengamat menyebut Toprak adalah salah satu pembalap dengan gaya paling spektakuler dalam dunia balap modern. Cara ia mengerem, mendorong motor hingga hampir menuki ke aspal, sudah menjadi legenda tersendiri. Bahkan Marc Marquez pun pernah memuji tekniknya.
Namun, pertanyaannya, apakah gaya Superbike seperti itu akan efektif di MotoGP? Motor MotoGP menuntut presisi tinggi, dengan area pengereman yang lebih pendek dan kecepatan keluar tikungan yang jauh lebih eksplosif. Namun jika ada yang mampu menyesuaikan diri, mungkin hanya Toprak. Ia bukan pembalap yang mudah menyerah. Sejak awal karirnya, perjalanan Toprak penuh lika-liku. Ia nyaris kehilangan kesempatan ke Eropa karena minim sponsor. Ia bertarung di level nasional Turki, lalu mencuri perhatian Kenan Sofuoglu, sang legenda WSSP yang kemudian menjadi mentornya. Sejak saat itu, karirnya melesat. Dari kejuaraan Eropa, ia masuk ke WSBK dan perlahan membangun reputasi sebagai raja pengereman dunia. Kini, saat ia bersiap menyeberang ke MotoGP, cerita hidupnya seperti berulang, mulai dari bawah lagi, dengan tantangan yang bahkan lebih besar. Saya tahu, banyak yang akan menilai. Jika saya gagal, mereka akan bilang Superbike tidak selevel. Tapi saya tidak peduli. Saya balapan bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi untuk diri saya sendiri, katanya. Kata-kata itu mencerminkan karakter aslinya, keras kepala, jujur, dan fokus pada esensi sejati balapan, kompetisi murni. Ia tidak datang ke MotoGP dengan gaya selebritas, tapi sebagai pejuang yang siap ditempa lagi dari nol. Tentu, semua mata akan tertuju padanya musim depan. Apakah Toprak bisa langsung kompetitif? Apakah ia bisa membawa semangat Superbike ke dalam dunia penuh teknologi tinggi seperti MotoGP? Ataukah ia akan menjadi kisah lain dari pembalap hebat yang gagal menyesuaikan diri? Satu hal yang pasti, apapun hasilnya, Toprak Razgatlioglu akan tetap jadi magnet perhatian. Ia datang membawa energi baru, campuran antara keberanian, ketegasan, dan keyakinan bahwa balapan sejati tak diukur dari teknologi, tapi dari hati dan nyali. Dan jika semua berjalan sesuai harapan, mungkin dunia akan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pembalap dari WSBK menaklukkan MotoGP dengan caranya sendiri. Dalam kata-kata terakhirnya sebelum menutup musim Superbike, Toprak hanya berpesan singkat, "Saya akan menikmati setiap momen. Karena setelah ini, segalanya akan berubah." Kalimat itu terdengar ringan, tapi juga menandakan bahwa badai sudah siap datang, bukan badai kehancuran, melainkan badai kebangkitan yang akan mengguncang dunia MotoGP. Dan ketika Toprak menyalakan mesin Yamaha M1 untuk pertama kalinya sebagai pembalap resmi, dunia akan tahu, inilah awal dari era baru yang mungkin akan membuat semua orang melihat Superbike dengan cara yang berbeda.